Halo kaum intelektual sekalian, kenapa agama Islam gagal disebarkan di China? Kenapa China gagal total diislamkan? Sementara Indonesia berhasil diislamkan. Apa yang jadi perbedaan? Kalau misalnya dia mengatakan perbedaannya itu karena di Indonesia menggunakan jalur damai misalnya ya, jalur perdagangan gitu. Ya, kan sama-sama jalur perdagangan ya. Waktu Islam pengen disebarkan di China itu menggunakan perdagangan juga. Sama seperti di Indonesia. Pada saat zaman jalur sutra ya. Pada saat zaman itu kan orang Arab, orang Persia, orang Gujarat itu terbiasa berdagang di Nusantara dan di Indochina ataupun di Tiongkok. Jadi sama-sama menggunakan jalur perdagangan. Tapi kenapa Indonesia itu berhasil diislamkan, sementara China itu nggak berhasil diislamkan? Padahal menggunakan cara yang sama, tapi gagal. Satu berhasil, satu lagi gagal gitu. Kemudian yang kedua misalnya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu disebarkan dengan damai gitu, dengan dakwah, dengan menggunakan budaya, ya menggunakan pewayangan dan lain sebagainya, tidak ada unsur pemaksaan. Tapi di China juga seperti itu. Mereka menggunakan jalur damai kok. Tidak menggunakan pemaksaan kok. Mereka bahkan ya ada yang nikah dengan orang-orang lokal juga gitu. Berusaha mempengaruhi yang namanya pemimpin-pemimpin Cina saat itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemimpin Nusantara bisa dipengaruhi gitu? Kenapa raja-raja Nusantara bisa dipengaruhi sementara pemimpin-pemimpin yang ada di China itu tidak bisa dipengaruhi. Pemimpin yang ada di China itu tidak bisa diislamkan. Sementara pemimpin-pemimpin atau raja-raja di Indonesia itu bisa diislamkan. Wow, luar biasa. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ada beberapa faktor yang paling mempengaruhi kenapa China itu gagal diislamkan sementara Nusantara itu berhasil diislamkan gitu. Tapi saya akan mengambil dari sudut pandang yang jarang dibahas oleh orang. Apa itu sudut pandangnya? Sudut pandang yang pertama itu karena orang China itu rata-rata cerdas guys, jenius. Gak percaya? Sampai sekarang juga kalau kita perhatikan itu yang megang ekonomi Konoha itu kan orang-orang China. Saya tidak bermaksud rasis ya. Saya tidak ada tujuan untuk rasis ya, tapi pada faktanya orang China itu rata-rata IQ-nya tinggi guys, cerdas. Saya tidak mengatakan bahwa nenek moyang kita itu bodoh, nggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi orang cerdas itu, orang jenius itu, orang yang IQ-nya tinggi itu, kalau misalnya mereka nih disodorkan satu agama misalnya, mereka itu teliti. Mereka baca dulu semuanya kitabnya gitu ya, dibaca semuanya, diteliti, apakah ini sesuai dengan negara kita atau tidak. Mereka akan bertanya seperti itu. Nah, itu perbedaan yang paling signifikan ya. Mereka sangat kritis gitu. Orang yang IQ-nya tinggi itu biasanya berpikir kritis ya. Sementara ya di Konoha ya, nenek moyang kita itu, saya tidak mengatakan nenek moyang kita itu bodoh ya. Sementara nenek moyang kita tuh terlalu nerimo gitu. Mereka nggak berpikir kritis. Ya, mereka nggak baca dulu semua kitab suci agama muslim ya. Harusnya kan dibaca dulu semuanya, dibaca. Apakah ini sesuai dengan culture kita? Apakah sesuai dengan budaya kita? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nenek moyang kita itu menerima, cepat menerima. Saya tidak mengatakan bahwa agama muslim itu tidak cocok dengan Nusantara. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi ini berdasarkan pola pikir ya. Saya tidak mengatakan bahwa pola pikir nenek moyang kita itu bodoh. Nggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi orang-orang China itu, ya mereka berpikir kritis. Apakah sesuai dengan tradisi mereka, budaya mereka? Apakah agama ini akan menghancurkan budaya kita? Itu dari sudut pandang orang-orang Tiongkok. Jadi IQ mempengaruhi. Itu berdasarkan data dan fakta ya. Nah, setelah mereka mempelajari ya, mohon maaf ya bagi teman-teman muslim yang nonton video ini ya. Saya tahu bahwa agama muslim itu adalah agama damai kan. Jadi kalau agama muslim itu agama damai, kalau Anda dikit-dikit marah gitu, tersinggung, berarti jargon yang mengatakan bahwa agama damai itu enggak cocok ya. Banyak teman saya itu
yang beragama Muslim, kalau saya kritik mereka nggak marah. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh pada agama damai gitu. Jadi orang-orang Tiongkok itu berpikir ya, kalau agama Muslim ini kita terima, kita jadikan jadi agama nasional misalnya, maka tradisi-tradisi kita itu tidak bisa menyatu. Jadi biasanya ya kalau saya perhatikan, mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim ya, kalau agama Muslim itu masuk ke satu daerah itu biasanya mereka mengislamkan budaya daerah itu sendiri. Bukan agama Islam yang tunduk pada budaya, bukan. Malah sebaliknya. Ya kalau kita perhatikan misalnya sekarang ya di Konoha itu ya, budaya-budaya lokal itu, budaya Sunda Witan, budaya Jawa itu kan diislamkan. Jadi itu hal yang berbeda ya. Sementara orang China nggak mau seperti itu. Mereka pengennya kalau mau masuk agama ke China itu, agama itu harus tunduk pada budaya. Karena apa? Karena agama itu adalah tamu, pendatang. Itu dari sudut pandang orang-orang Tiongkok ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini. Saya tidak mengatakan agama ini buruk atau tidak ya. Saya benar-benar netral ya. Jadi itu dari sudut pandang orang Tiongkok. Mereka berpikir kalau agama ini kita terima, maka budaya kita akan luntur dan sebagainya. Sementara saat itu ya, ini sudut pandang yang kedua ya. Sementara saat itu orang Tiongkok itu sudah stabilis ya. Mereka setia dengan falsafah atau filosofi daripada Confucianism atau Confucius. Jadi sudah ada semacam figur gitu, figur yang sangat kuat sekali. Filsuf ya. Confucius itu kan filsuf ya. Jadi mereka sudah punya filsuf, sementara Nusantara saat itu masih krisis identitas. Belum ada yang namanya filsuf gitu, nggak ada. Kenapa bisa seperti itu? Mohon maaf ya, karena kita kurang cerdas. Ya, kenapa China itu punya filsuf? Seperti katakanlah misalnya setara dengan Socrates, Plato dan sebagainya, yaitu Confucius. Ya karena mereka cerdas. Sementara Nusantara itu belum ada yang namanya filsuf. Sehingga krisis identitas dan mudah dipengaruhi oleh agama-agama dari luar gitu. Itu alasan yang paling masuk akal ya. Jadi filsuf itu juga mempengaruhi ya. Kenapa? Filsuf itu kan mempengaruhi pola pikir. Mudah-mudahan ya tahun ini atau beberapa tahun lagi ada filsuf di Indonesia ya. Kalau menurut saya pribadi yang paling cocok filsuf dari Indonesia itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Ya, Deddy Mulyadi itu sama seperti filsuf kalau saya perhatikan ya. Karena apa? Karena dia tuh sering mengeluarkan semacam filosofi gitu. Dan dia membumi atau dia dekat dengan budaya ya. Dia menggunakan atribut-atribut budaya gitu ya, atribut-atribut lokal gitu ya. Ibarat produk itu ya, KDM itu produk lokal, sementara agama-agama yang datang dari Timur Tengah itu adalah agama impor gitu ya, lokal dengan impor gitu. Jadi harusnya filsuf itu berasal daripada lokal itu sendiri. Kalau kita perhatikan filsuf-filsuf daripada Yunani kan berasal dari Yunani kan, nggak pernah sejarahnya filsuf Yunani itu berasal dari Jember misalnya ya, dari Jawa Tengah misalnya, atau berasal dari Papua misalnya, nggak seperti itu ya. Jadi biasanya filsuf itu berasal dari ajaran leluhur mereka gitu, dari filosofi leluhur mereka gitu. Jadi harus pribumi gitu. Jadi makanya saya katakan bahwa KDM itu cocok sebagai filsuf. Dan ini juga yang saya sedang kerjakan ya sekarang ini. Saya bikin buku ya. Buku panduan daripada Nusantara gitu. Panduan daripada anak-anak muda Nusantara. Jadi saya sudah menemukan yang namanya filsuf dan saya membukukan buku ya tentang filsuf yang saya maksud ya. Biar apa? Biar kita punya figur seperti Confucius ya. Jadi kalau di China itu punya Confucius, kalau di Indonesia itu kita punya yang namanya Kang Deddy Mulyadi ya. Kemudian ya, alasan selanjutnya itu kenapa Nusantara itu terlalu mudah menerima gitu. Dan sementara Tiongkok itu susah menerima agama baru gitu. Karena persepsi ya. Jadi persepsi daripada Nusantara itu kita harus someah. Dalam bahasa Sunda itu someah ramah gitu. Someah terhadap tamu gitu. Kadang-kala saya perhatikan terlalu ramah. Kita terlalu ramah terhadap tamu. Sehingga kita mudah dipengaruhi gitu. Sementara China nggak seperti itu. Nggak ada prinsip mereka tuh kita terlalu ramah terhadap tamu. Nggak ada. Ya.
Mereka biasanya berpikir kritis dulu, apakah tamu ini tujuannya baik atau tidak, apakah ini menghancurkan budaya kita atau tidak. Mereka berpikir seperti itu dulu ya. Makanya pemerintahan China itu tegas dengan yang namanya agama-agama dari luar atau budaya-budaya dari luar ya. Sementara Nusantara itu kan punya prinsip kita harus ramah terhadap tamu. Jadi saya mengkritik ini guys ya. Prinsip semacam ini nggak boleh guys. Kita nggak boleh terlalu ramah terhadap tamu. Kita nggak tahu tujuan tamu itu, misalnya nih ya, tamu itu awalnya dia datang nih ya ke Konoha bawa ideologi misalnya, tiba-tiba mereka berkuasa gitu ya, kita jadi terpinggirkan gitu, nggak boleh seperti itu, terlalu ramah itu namanya, bodoh itu namanya. Jadi prinsip atau filosofi yang mengatakan kita harus ramah terhadap semua tamu itu nggak berlaku ya. Justru karena itu makanya kita mudah menerima ideologi dari luar kalau saya perhatikan ya. Budaya kita itu sebenarnya kumpulan dari berbagai budaya-budaya luar tahu sebenarnya guys. Kalau boleh jujur. Beneran. Batik misalnya. Apakah batik itu asli dari Nusantara? Enggak. Menurut data itu dari luar, itu dari Yunan kalau nggak salah ya. Kemudian dari India gitu. Dangdut misalnya. Apakah dangdut itu asli Nusantara? Enggak. Dangdut itu dari India. Kerajaan misalnya. Apakah kerajaan itu berasal dari Nusantara? Enggak. Kerajaan itu berasal dari mana? Dari India. Kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya asli daripada Nusantara itu adalah egaliter. Nggak ada sistem kerajaan-kerajaan. Ya, egaliter ya. Cuman ya, kerajaan-kerajaan itu kan sudah membekas ya dalam tradisi kita, ya dalam kebudayaan kita. Sehingga ada istilah feodalisme. Ya. Jadi gini guys, dulu orang Barat itu sebelum menggembur-gemburkan yang namanya egaliter, orang Sunda itu sudah mengaruh yang namanya egaliter guys. Gak percaya cek data. Orang Sunda itu menganut yang namanya egaliter. Jadi budaya Nusantara itu sebenarnya egaliter guys. Gak ada istilah yang tuh tinggi banget gitu ya. Di Menara Gading gak ada seperti itu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Itu alasan yang ketiga ya. Karena kita terlalu ramah terhadap tamu. Kemudian kita terlalu toleransi gitu terhadap ideologi baru gitu. Kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya nih ada masuk agama baru ke Nusantara itu, kita tuh toleransi banget gitu ya, menganggap bahwa tamu itu seperti raja gitu. Ya, sehingga mereka ya sembarangan aja melakukan ini dan itu gitu. Bahkan mereka pengen mengganti tradisi kita gitu, mengganti budaya kita tanpa kita sadari ya. Jadi nggak boleh seperti itu guys. Terlalu toleransi juga nggak salah. Maksudnya salah kayak kalau terlalu toleransi. Kalau kita perhatikan ya, ketika agama-agama disebarkan ke Nusantara itu, agama-agama baru itu, kita kan nggak ada perlawanan sebenarnya kan? Ya nggak sih? Agama apapun nggak terlalu ada penolakan yang signifikan ya. Sekarang-sekarang ini aja kita yang terlalu toleransi terhadap yang beda agama ya. Iya kan? Kalau sebelumnya mah nggak toleransi banget. Buktinya nggak ada tuh masjid yang dibakar ketika pertama kali agama Islam disebarkan, nggak ada tuh. Tapi ketika agama Kristen ya makin bertumbuh di Konoha, banyak tuh gereja-gereja yang dibakar. Jadi sekarang aja kita semakin hari itu semakin intoleran gitu, semakin radikal gitu, semakin kacau tahu sebenarnya kita guys ya. Sedih ya kalau saya ceritakan semuanya ya. Jadi saya bisa nangis guys ya. Jadi sebelum saya nangis, saya akan mengakhiri video ini guys. Oke, jadi ini sebagai renungan bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Kalau Anda mau bergabung gitu ya dengan komunitas kita, saya akan menampilkan kontak di sini ya. Ya, kalau mau belajar tentang filosofi leluhur kita, sebenarnya filosofi leluhur kita seperti apa sih? Kalau Anda pengen ya berminat jadi filsuf misalnya ya, untuk mempelajari budaya Nusantara, silakan ya. Silakan bergabung di komunitas kita. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.